Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mana Suka. Teman dan sobat belajar, mari belajar bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan video apa ya? Ayo apa? Pasca produksi video. Kegiatan pasca produksi pada dasarnya adalah kegiatan menyuting atau editing. Editing video merupakan proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah. Jadi awalnya ketika kita sudah mendapatkan beberapa rekaman hasil dari tahapan yang kedua di dalam presentasi video, selanjutnya kita adalah akan menyatukan beberapa rekaman tersebut menjadi satu. Nah, proses ini disebut dengan pasca produksi. Adapun kegiatan yang ada di dalam tahapan yang ketiga, pasca produksi atau pekerjaan editing meliputi yang pertama adalah capturing atau importing, di mana proses ini memindahkan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat editing. Dapat dilakukan dengan cara capturing atau importing. Capturing dilakukan bila hasil rekaman tidak berupa file video, sedangkan importing dilakukan bila hasil rekaman berupa file video yang dapat diperoleh dari perangkat editing. Atau dengan kata lain, capturing atau importing ini adalah hasil rekaman itu sudah di kamera, kita pindahkan ke komputer. Setelah ada di komputer, ketika kita akan mengedit tentunya butuhkan suatu aplikasi. Nah, proses memasukkan data dari komputer tersebut ke aplikasi editing disebut dengan capturing atau importing. Pekerjaan yang kedua adalah pemotongan. Terkadang ketika kita merekam itu ada beberapa waktu atau ada beberapa adegan yang tidak kita butuhkan, maka perlu kita potong video tersebut atau video yang tidak diperlukan. Jadi proses pemotongan adalah proses memotong hasil rekaman gambar untuk mendapatkan hasil potongan video yang lebih baik. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan dihilangkan. Yang ketiga, pengaturan transisi. Transisi merupakan bentuk perpindahan antar potongan gambar atau antar video satu dengan rekaman yang lain untuk menjaga kontinuitas gambar, membentuk suasana, membeda waktu dan tempat. Kontinuitas gambar, kalau suatu rekaman itu bisa kita ambil beberapa subbagian rekaman. Nah, di situ ketika menggunakan baju merah di sub pertama, yang di sub kedua tentunya juga menggunakan baju merah aktornya. Kalau menggunakan baju yang lain tentunya akan ada kontinuitas gambarnya itu putus. Atau bentuk suasana. Contohnya bentuk suasana, pengaturan transisi ini pergantian dari siang ke malam, maka perlu adanya suatu transisi pembeda waktu dan tempat. Yang pekerjaan keempat dalam pasca produksi adalah pemanduan suara. Pemanduan suara adalah proses memadukan suara latar ke dalam tracks audio dengan gambar yang sudah tersusun atau sebaliknya. Jadi kita bisa juga membuat video, nanti suaranya disusulkan atau disisipkan. Yang terakhir adalah rendering. Rendering merupakan proses penyatuan dari beberapa rekaman tersebut di dalam aplikasi akan menjadi satu video yang utuh. Ini namanya rendering. Jenis-jenis transisi. Jenis-jenis transisi terdiri dari cut atau cut-to. Fungsinya adalah perpindahan atau transisi dari satu gambar atau adegan atau video atau rekaman yang lain secara langsung. Yang kedua, dissolve. Dissolve ini berfungsi untuk jembatan potongan gambar yang secara berangsur-angsur terjadi perpindahan gambar. Yang ketiga, wipe atau J-wipe adalah transisi yang menggantikan gambar dengan gambar berikutnya dengan cara bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain menggunakan pola bentuk tertentu, bisa dari samping ke kanan ke kiri, atas ke bawah, atau secara diagonal. Yang terakhir, fade atau fading berfungsi sebagai transisi yang menggantikan gambar dari gelap perlahan menjadi tampak gambarnya atau fade in, ini kalau masuk ya. Terus yang keluar berarti dari gambar berubah secara berangsur-angsur menjadi
gelap, disebut dengan fade out. Lalu aplikasi apa yang akan kita gunakan untuk pasca produksi? Yang akan kita gunakan adalah aplikasi Windows Movie Maker, yaitu perangkat lunak yang merupakan bagian dari Windows Live Essential. Fungsi utama program ini untuk melakukan olah digital terhadap gambar bergerak video, misalnya untuk menambahkan efek visual atau menambahkan redaksi singkat yang berhubungan dengan video yang disyuting. Format yang digunakan di dalam Windows Movie Maker, yang pertama ketika filenya adalah video maka ada ASF, AVI, MP4 dan seterusnya seperti yang terdapat di layar. Terus yang kedua ketika suara, file audio harusnya formatnya WAV atau MP3 atau yang lain. Ketika filenya Windows Media maka ASF dan yang lain. Kalau filenya berupa gambar berformat bisa JPG, PNG dan seterusnya, seperti yang terdapat di dalam layar tersebut. Ini adalah tampilan dari Movie Maker. Kalau kita buka Movie Maker setelah diinstal, maka akan kita dapatkan ada ribbon, mulai dari file, home, terus animation, view effect, sampai pada view, visual effect sampai pada view. Di setiap ribbon ini ada beberapa grup icon. Di home tersendiri itu ada grup add, ada grup auto, movie, add, terus apa, ada juga di situ banyak ya itu grupnya. Di sini kita akan mengetahui yang atas dinamakan ribbon, terus yang hitam ini preview panel. Jadi ketika kita memutarkan video nanti bisa dicek di yang bagian hitam ini atau di preview panel. Terus berikutnya ada storyboard. Storyboard panel merupakan urutan dari video-video yang sudah tertata yang nantinya akan menjadi satu video. Terus ada play dan ada zoom bar. Keterangannya kita lihat kalau ribbon berisi tab home, tab animation, visual effect, tab project, tab view dan tab edit. Sedangkan preview panel berfungsi untuk menampilkan video yang sedang disyuting pada frame tertentu yang lebih spesifik. Storyboard panel merupakan jendela kerja dan tempat di mana melakukan editing video. Terus play merupakan tombol yang dapat digunakan untuk menjalankan video yang sedang disyuting. Klik tombol preview frame atau next frame untuk bergerak ke frame video. Zoom bar untuk mengatur skala tampilan video di storyboard. Kita mulai dari penyimpanan project. Ketika kita sudah membuka, berikutnya sebelum di edit, belum ada videonya, kita simpan dulu, kita beri nama dulu. Caranya dengan klik save project, bisa juga dengan shortcut Ctrl+S atau dengan klik file. Setelah itu pilih simpan project atau save project. Ini cara menyimpannya. Dengan adanya itu akan muncul tampilan di samping ini. Maka kita misalkan pemberian namanya dengan visualisasi konsep Kaliandra. Nah, setelah ada, letakkan di tempat yang kita inginkan. Setelah itu klik save. Maka langkah penyimpanan selesai. Lalu bagaimana menambahkan video yang akan kita edit di dalam aplikasi Movie Maker? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, klik tambahkan video dan foto. Di situ ada di tab home ya. Terus di grup add, pilih add video dan foto. Add video and foto yang berada di home. Setelah itu diklik akan muncul jendela seperti di pojok bawah ini. Setelah muncul, kita cari video yang akan kita masukkan ke dalam Movie Maker. Kita pilih di sini, misalkan adalah videonya push up. Setelah itu diklik open. Setelah berhasil memasukkan video di dalam Movie Maker, berikutnya adalah mengeditnya. Bagaimana mengedit video itu? Yang pertama bisa menggunakan alat pangkas atau dengan trim tool. Digunakan untuk memotong video. Jadi ada beberapa bagian video yang akan kita hilangkan dari depan dan di belakang kalau menggunakan trim tool. Caranya adalah dengan klik video yang akan dipotong. Setelah itu klik tab edit, pilih trim tool. Setelah dipilih trim tool, tentukan titik awalnya yaitu set start point-nya dari mulai menit keberapa di dalam video yang akan kita gunakan. Yang kedua, titik akhirnya.
Nah, jadi kita bisa memangkas, mengambil bagian yang kita inginkan. Di sini terbaca pada mulai start 3.77 sekon, sedangkan berakhir pada 9.27 sekon. Setelah selesai, terus klik simpan atau save stream. Maka hasilnya akan terlihat di dalam gambar. Dari yang pertama, tadi waktunya adalah 3,77 sampai 9,27. Artinya kita akan memperoleh waktu video yang kita dapatkan yaitu kurang lebih 5,51 seperti tertampil di dalam gambar di layar. Setelah itu video juga bisa kita pecah atau di split. Gunanya adalah membagi video. Jadi kita bagi video yang kita perlukan seperti pada gambar di sini, masih tempatnya sama di edit ya. Di situ ada split. Nah, bedanya split, bedanya dengan yang pertama yaitu dengan potong atau dengan trim tool. Kalau trim tool itu ada alokasi waktu awal dan akhirnya. Kalau di split kita hanya membagi atau memecah video mulai dari yang bagian depan atau dari bagian belakang, atau dengan kata lain video itu dibagi menjadi 2. Kita juga dapat mempercepat atau memperlambat suatu video. Di sini ada menu speed atau adjust. Di sana di sebelahnya split ya, ada speed dan kecepatan. Kalau kecepatannya 1 kali berarti sama dengan video yang awal. Kalau kecepatannya 0, berarti dipercepat. Kalau diperlambat ya. Percepat atau perlambat? Coba kita tebak-tebakan ya. Video sudah selesai ya mengeditnya. Sekarang kita mengedit musik atau berupa file musik. Caranya menambahkan masih di tab home. Setelah itu klik add musik, tentukan musik yang akan kita pilih. Setelah dipilih, klik open, maka musik akan masuk ke dalam aplikasi Movie Maker. Bagaimana mengedit musik? Dalam mengedit musik di sana akan ada tab baru yaitu Music Tool Option. Di tab Music Tool Option di situ disediakan ada fade in atau fade on. Fade in itu berarti masuk musik masuk ya. Kalau fade on untuk berakhir atau mengakhiri suatu video. Ada juga volumenya. Jadi volumenya bisa diatur. Selain itu juga bisa memulai waktu mulainya maupun waktu mengakhiri dari musik tersebut. Itu kita bisa mengatur musiknya. Nah, di sini akan ada audio yang sudah ditambahkan ya. Jadi kita bisa menambahkan audio di bawahnya dari video. Jadi videonya dihilangkan, suaranya bisa dimute, bisa seperti itu, atau kita gunakan suara back atau suara belakang. Video sudah, musik sudah, berikutnya adalah tulisan. Kita bisa menambahkan suatu tulisan atau teks, yaitu di judul atau title, ada keterangan atau caption, dan daftar nama atau kredit. Di kredit ini nanti juga bisa dituliskan ada sutradara dan seterusnya. Bagaimana menambahkan di dalam video? Ya caranya sama. Di menu option tadi ya, ada title. Di home di situ akan ada muncul title. Setelah selesai pengaturan, maka berikutnya adalah disimpan. Bagaimana menyimpannya? Kalau kita mau mendapatkan hasil dalam bentuk MP4 atau dalam bentuk movie, maka klik save movie. Kalau kita mau menyimpan di dalam bentuk Movie Maker, filenya Movie Maker, maka kita klik save project. Ini menjadi perbedaannya. Kalau save movie akan dihasilkan video yang bisa kita sajikan kepada orang lain atau kita tonton kembali. Ya, demikian proses editing. Sekarang tinggal mencobanya.
Tapi sebelum mencoba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengedit video. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah apabila format file video tidak didukung atau tidak support oleh aplikasi editing, maksudnya ada video tapi dimasukkan ke dalam Movie Maker tidak bisa masuk, maka pemformatan file video dapat menggunakan aplikasi pengkonversi video. Jadi konversi dulu ke dalam file yang mendukung oleh Movie Maker. Contohnya aplikasi konversi yang pertama adalah Format Factory, ada Ani Video Converter dan lainnya. Hal yang diperhatikan yang kedua adalah ketika melakukan editing video, pastinya kontinuitas terjaga supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian tutorial untuk pasca produksi. Sekian video kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan